Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatma Nur Faiza dengan NIM E7721942 dari kelas tradisi pesantren 2 F1. Di sini saya akan membahas tentang fikih dan tasawuf di pesantren Suryalaya dengan pembahasan pertama yaitu fikih dalam pesantren. Pembelajaran usul fikih bertujuan untuk proses kontekstualisasi fikih itu sendiri apabila menghadapi masalah-masalah kontemporer. Fikih merupakan cabang ilmu agama Islam yang biasanya dianggap paling penting sebab fikih mengandung berbagai implikasi konkret bagi perilaku keseharian individu maupun masyarakat. Fikihlah yang menjelaskan hal-hal yang dilarang dan tindakan-tindakan yang dianjurkan dalam Islam. Yang kedua ada tasawuf dalam pesantren. Penerapan tasawuf di sini antara lain adalah tahalli, dan tajalli. Tahalli merupakan proses pengosongan sikap hamba dari ketergantungan pada kehidupan duniawi. Dan tahalli adalah proses mengisi atau menghiasi seorang hamba dengan sifat-sifat yang terpuji dengan ketaatan lahir dan batin. Tajalli adalah proses di mana hamba mengangkat penghalang dari dunia gaib atau tercerahkan dari cahaya ilahi, hasil dari meditasi atau kontemplasi. Jadi bentuk praktik tarikat yang ada di pesantren merupakan bentuk dari tasawuf amali. Tasawuf amali adalah tasawuf yang membahas tentang bagaimana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang ketiga adalah hubungan fikih dan tasawuf di pesantren. Hubungan antara ilmu fikih dengan ilmu tasawuf yaitu fikih diibaratkan sebagai jasad sedangkan tasawuf diibaratkan sebagai ruhnya. Keduanya ini haruslah saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Contoh, ilustrasinya, fikih tidak membahas ikhlas dalam sholat karena itu bahasan tasawuf. Fikih hanya membahas syarat dan rukun sholat saja, tidak peduli sholatnya dilakukan dengan ikhlas atau riya. Disinilah letak kekurangan fikih yang semestinya harus dilengkapi dengan ilmu tasawuf. Sehingga ditemukan hasil di mana ilmu fikih dan ilmu tasawuf merupakan dua jenis disiplin ilmu yang saling berkaitan dan terdapat hubungan yang erat antara keduanya. Namun jika terjadi ketidaksinambungan atau pertentangan antara keduanya, hal itu menandakan bahwa telah terjadi kesalahan dan penyimpangan terhadap ibadahnya. Jadi, seorang ahli sufi harus memahami dan mengikuti aturan fikih. Sebaliknya, seorang ahli fikih harus berpegangan pada tasawuf agar ada kendali moralnya. Dan ini yang terakhir adalah ajaran fikih dan tasawuf di Ponpes Suryalaya. Pondok pesantren Suryalaya ini dirintis oleh Syekh Abdul bin Nur Muhammad atau yang dikenal dengan panggilan Abah Sepuh. Pondok pesantren ini sendiri diambil dari istilah Sunda yaitu Surya artinya matahari dan Laya artinya tempat terbit. Jadi Suryalaya secara harfiah mengandung arti tempat matahari terbit. Pada tahun 1908 atau 3 tahun setelah berdirinya Pondok pesantren Suryalaya ini, Abah Sepuh mendapatkan kirqoh atau legitimasi penguatan sebagai guru mursyid dari Syekh Tolha bin Tolabuddin. Dukungan dan pengakuan dari ulama, tokoh masyarakat dan pimpinan daerah semakin menguat sehingga keberadaan pondok pesantren Suryalaya dengan thariqah Qadiriyah Naksabandiyahnya mulai diakui dan dibutuhkan. Praktik ibadah yang dilaksanakan sehari-hari oleh ikhwan komunitas thariqah Qadiriyah Naksabandiyah Pondok pesantren Suryalaya ini seperti tergambar pada penjelasan, maka terlihat dengan jelas bahwa ajaran fikih bagi mereka merupakan bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dari pelaksanaan ajaran tasawuf, dalam hal ini tarekat. Hal itu terbukti dengan adanya ketentuan bahwa seorang ikhwan yang sedang belajar tarekat ditekankan untuk melakukan tahapan-tahapan beribadah harian sebagaimana dicontohkan oleh mursyid, yaitu melaksanakan beberapa sholat sunnah seperti sholat sunnah rawatib, syukrul wudu, isyraq, istigharah, duha, kifarat, al-baul, termasuk melaksanakan hiyam al-lail. Penjelasan dari saya, apabila ada salah kata atau apapun mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.